Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Wahyu Purwaningsih di pembelajaran fisika. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan bisa dimulai. Cukup ya. Setiap memulai pembelajaran atau memulai pengerjaan tugas itu ada baiknya kita tetap selalu mengutamakan berdoa ya, karena doa itu bisa mempermudah jalannya atau proses lancarnya pembelajaran pada hari ini. Langsung saja kita ke materi yang kedua. Itu silahkan dibuka modulnya. LKS-nya fisika ya, jangan keliru LKS kimia. Biasanya kebanyakan anak-anak itu fisika dan kimia itu susah untuk membedakan. Jadi ada yang ngirim kimia ke fisika, ada yang ngirim fisika ke kimia, itu ada. Jadi tolong diperhatikan baik-baik, kita mapelnya fisika. Silahkan dibuka modulnya halaman 15. Kita ke bab 2, gerak dan gaya. Sebelum kita ke materi, silahkan dicermati kompetensi dasarnya. Ada 4 ya. Yang pertama bisa dibaca sendiri. Setelah itu untuk minggu yang lalu ada tugas ya. Kemarin ada tugas membuat peta konsep. Nah, itu tujuannya untuk kita bisa memetakan materi yang kedua ini dengan singkat dan juga bisa mempelajarinya dengan mudah gitu. Karena untuk materi gerak dan gaya ini agak lumayan banyak, jadi ya perlu untuk dibuat sesuatu agar mempermudah untuk mempelajarinya. Jadi langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, gerak dulu ya. Gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan. Ini pengertian gerak. Gerak itu juga bisa diartikan berpindahnya suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir gitu. Mudahnya kayak seperti itu. Bisa dicatat, mungkin untuk disiapkan buku dan alat tulisnya mungkin bisa juga. Kemudian karena berpindahnya suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir, maka itu kan pasti ada besaran yang ada pada gerak, yaitu jarak dan perpindahan. Ada juga kelajuan, ada jarak dan perpindahan, ada juga kelajuan, ada juga kecepatan, ada juga kecepatan relatif, kecepatan rata-rata, kemudian ada juga percepatan. Kita ke bab ini dulu ya. Kita membahas jarak, perpindahan, kelajuan dan kecepatan, lalu percepatan. Kemudian kita lanjut ke materi. Yang pertama, kita jarak dulu. Jarak adalah panjang total lintasan yang ditempuh tanpa memandang arah gerak benda ya. Contohnya seperti ini, misal kita ambil contoh. Nah, ini Ali berjalan ke arah barat sejauh 5 meter, kemudian ke arah timur sejauh 10 meter. Jarak yang ditempuh Ali yaitu, jadi Ali itu berjalan ke barat 5 meter. Jadi gimana itu? Jaraknya itu berarti 5 meter ditambah 10 meter ya, 10 meter. Jadi jarak yang ditempuh Ali adalah 15 meter. Seperti itu. Kemudian kita ke perpindahan.
Perpindahan adalah perubahan kedudukan ditinjau dari kedudukan awal dan kedudukan akhir, atau gampangnya itu perpindahan selisih dari posisi akhir ke posisi awal, gitu mudahnya. Kemudian kita coba contoh perpindahannya. Ali berlari pagi sejauh 3 meter ke timur, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 4 meter. Maka perpindahan Ali adalah, jadi Ali itu kan berarti bergerak dari timur ya, kita bergerak dari barat ke timur sejauh 3 meter, kemudian bergerak lagi ke bawah ya, berarti selatan sejauh 4 meter, berarti ke bawah ke arah sini, berarti ke arah selatan gitu ya. Bisa digambar sendiri mungkin pakai buku. Coba tak pakai. Ya, ke bawah ya selatan itu jauh 4 meter. Maka perpindahan Ali adalah, jadi berarti perpindahannya dari titik ini kan, titik di sini ke titik di bawah 4 meter. Berarti perpindahannya kan berarti jarak Pitagorasnya ya, jadi bentuknya segitiga. Pitagoras dari 3 dan 4 itu adalah 5 meter perpindahannya. Nanti kalau masih bingung bisa japri saya, nggak apa-apa, nanti saya jelaskan. Terus kita lanjut ke kelajuan. Nah, kelajuan dan kecepatan itu berbeda ya. Kelajuan itu besaran apa kemarin yang tidak mempunyai arah, hanya mempunyai nilai besaran skalar. Kalau kecepatan itu besaran vektor karena memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, ini rumusnya kelajuan itu jarak yang ditempuh dibagi waktu. Jadi kalau kelajuan itu mencarinya menggunakan jarak dibagi waktu. Kalau kecepatan itu mencarinya perpindahan dibagi perubahan waktunya. Jadi delta X, delta S per delta T. Ada kecepatan rata-rata dan kecepatan relatif. Nah, kecepatan rata-rata itu bisa cari dengan menggunakan perbandingan antara jarak yang ditempuh oleh suatu benda terhadap waktu yang diperlukan. Kalau relatif itu besarnya tergantung dari mana benda tersebut diamati, gitu, seperti itu. Kemudian kita ke percepatan. Ya. Percepatan adalah besaran vektor, yaitu perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi rumusnya itu A sama dengan V per T. Jadi perubahan kecepatannya dibagi waktunya. Nah, itu saja dulu. Mungkin nanti pertanyaannya bisa lewat japri atau lewat grup WhatsApp ya. Itu saja mungkin pembelajaran hari ini saya akhiri. Sesi tanya jawab saya buka lewat grup WhatsApp. Kemudian nanti tugasnya nanti bisa dibaca di web e-learning. Silahkan nanti bisa dikirim di webnya ya. Nanti untuk filenya yang kurang dari lebih dari 2 MB itu nanti bisa dikompres dulu kemudian diupload. Nah, seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.